Coba deh pikirin, apa sih artinya menjadi pribadi di mata hukum? Kedengarannya kayak pertanyaan simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu membawa kita ke dalam perdebatan hukum yang super rumit dan jujur aja cukup mengejutkan. Nah, buat mulai kita langsung aja ke sebuah teka-teki nyata yang benar-benar jadi inti permasalahannya. Pertanyaan ini bukan sekedar teori iseng loh, ini adalah inti dari sebuah kasus pengadilan yang benar-benar menguji batas definisi kita tentang pribadi. Kenalin, ini Tommy, seekor simpanse yang kasusnya sampai jadi berita utama waktu itu, bahkan sampai ke Mahkamah Agung New York. Kisah Tommy ini mau nggak mau memaksa kita buat nanya, emangnya seekor hewan bisa dianggap sebagai pribadi? Ujung-ujungnya semua argumen ini mengerucut ke satu titik yang sangat krusial. Keputusan pengadilan itu bukan didasarkan pada kasihan atau tidaknya kita sama Tommy, tapi pada sebuah definisi hukum yang kaku dan udah berusia ratusan tahun. Apa sih sebenarnya pribadi hukum itu? Jadi aturan apa yang dipakai pengadilan? Ternyata mereka bersandar pada sebuah prinsip hukum yang udah bertahan berabad-abad. Sebuah aturan yang kelihatannya kokoh dan ya mutlak. Ini dikenal sebagai pandangan ortodoks. Logikanya sih sederhana dan kayaknya masuk akal banget. Gini, untuk dianggap sebagai pribadi, kamu harus bisa punya hak sekaligus tanggung jawab. Keduanya itu satu paket lengkap, nggak bisa dipisah. Logika pengadilan pun ngikutin aturan ini. Mereka mikirnya gini, seekor simpanse itu kan nggak bisa memikul tanggung jawab. Dia nggak bayar pajak, nggak bisa dituntut karena melanggar kontrak. Nah, kalau nggak ada tanggung jawab, artinya nggak bisa ada hak. Dan tanpa hak, ya dia bukan pribadi. Selesai. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru. Begitu kita mulai menggoyangkan aturan paket lengkap ini, definisi yang tadinya kelihatan rapih, kok jadi berantakan? Apa benar sesimpel itu? Coba lihat deh. Contoh-contoh ini, bayi manusia, jelas pribadi. Tapi kewajibannya apa coba? Terus perusahaan, itu kan bukan manusia, tapi punya status pribadi hukum. Pasien koma, punya hak, tapi jelas nggak punya kewajiban. Dan yang paling aneh, budak di masa lalu. Mereka sering dihukum karena kejahatan, artinya dianggap punya kewajiban, tapi status pribadi mereka justru ditolak mentah-mentah. Jelas banget kan, aturan semua atau tidak sama sekali ini bolong di sana-sini. Oke, jadi dari mana sih datangnya aturan yang kaku tapi kok nggak konsisten ini? Nah, untuk jawab itu, kita harus mundur sedikit melihat akarnya dalam sejarah. Dulu banget di Roma, persona itu cuma berarti peran sosial. Ide bahwa kamu adalah manusia atau homo itu beda dari peran hukum kamu, si persona. Nah, baru di abad ke-19 di Jerman, gagasan pribadi ini dilebur jadi satu secara permanen dengan konsep hak dan kewajiban. Dan ide inilah yang kita warisi sampai sekarang. Oke. Kalau definisi lama ini penuh masalah, terus solusinya apa dong? Untungnya, ada cara berpikir yang sama sekali baru tentang ini. Para ahli hukum modern seperti Visa Kurki mengajukan ide baru yang disebut teori bundel. Intinya, daripada kita melihat kepribadian sebagai saklar on-off, kamu pribadi atau bukan, gimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah bundel? Ini lebih mirip menu à la carte, di mana kamu bisa punya beberapa atribut hukum tanpa harus mengambil semuanya. Baiklah, yuk kita bongkar isi bundel ini dan kita lihat ada apa aja di dalamnya. Apa sih komponen-komponen yang membentuk kepribadian hukum itu? Jadi, teori ini membagi hak dan kewajiban jadi dua kategori. Pertama, ada insiden pasif. Ini soal perlindungan. Kamu nggak bisa dimiliki, kamu bisa jadi korban kejahatan. Kedua, ada insiden aktif. Ini soal tindakan. Kamu bisa bikin kontrak atau menuntut orang di pengadilan. Nah, orang dewasa yang berfungsi penuh biasanya punya kedua bundel ini. Dan ini dia yang keren banget. Ini langsung mecahin teka-teki soal bayi tadi. Seorang bayi dianggap pribadi bukan karena dia bisa melakukan sesuatu, yaitu insiden aktif, tapi karena dia dilindungi, punya insiden pasif. Hukum melindungi dia nggak bisa dimiliki, dan dia bisa jadi korban, meskipun dia belum bisa tanda tangan kontrak. Masuk akal kan? Dan ini bukan cuma sekedar teori buat obrolan di kampus ya. Kerangka bundel ini benar-benar membuka pintu untuk menjawab beberapa tantangan hukum terbesar yang kita hadapi di masa depan. Dengan teori bundel, kita bisa mulai bertanya, apa bisa sebuah sungai punya hak pasif untuk tidak dicemari meskipun dia nggak bisa punya properti atau menuntut di pengadilan? Atau gimana soal AI, kecerdasan buatan? Bisakah sebuah AI punya hak aktif untuk memiliki kode yang diciptakannya, tanpa harus punya semua hak lain yang dimiliki manusia?
Kita bahkan bisa lebih jauh lagi. Mungkinkah sebuah ekosistem utuh punya status hukumnya sendiri supaya bisa dilindungi di pengadilan sebagai satu entitas dengan bundel hak pasifnya? Jadi, ini benar-benar mengubah segalanya. Pertanyaannya bukan lagi siapa atau apa yang layak jadi pribadi. Pertanyaan barunya adalah, untuk sungai, AI, atau bahkan simpanse sekalipun, hak dan perlindungan apa saja yang harus kita masukkan ke dalam bundel mereka, dan kenapa? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal mendefinisikan ulang dunia hukum kita di masa depan.